Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heki Putra Raihan dengan NIM 0805 128212672. Di sini saya akan membuat laporan akhir dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh, yaitu mengenai pembuatan peta layout dari laboratorium Indraja dan juga kesimpulan dari materi 1 atau pertemuan kedua yang sudah disampaikan kemarin. Jadi yang pertama itu yang akan saya buat adalah pembuatan peta Indraja. Yang pertama itu adalah kita ke add data, lalu ke add base map. Nah, di bagian add base map ini kita akan memilih imagery. Nah, sebelumnya untuk base map ini kita harus menggunakan jaringan atau kuota yang memadai, karena di sini kita menggunakan peta yang online. Jika belum online, di sini akan tertulis ArcGIS offline. Nah, jika sudah online itu akan tertulis connected to ArcGIS online. Di sini kita pilih imagery, kita add. Nah, sudah itu kita tunggu sebentar. Cepat atau lambatnya peta itu muncul adalah tergantung dari jaringan kita sendiri. Nah, di sini kita akan ke bagian Sumatera Selatan, lalu Kabupaten Ogan Ilir, dan Universitas Sriwijaya. Nah, kita zoom terus sampai menemukan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini sudah terlihat untuk Universitas Sriwijaya. Nah, ini kita zoom terus, tapi untuk zoomnya itu jangan lebih sampai 1:2000. Nah, di sini paling maksimal adalah 1:2000. Oke. Jika lebih dari 1:2000 atau di bawah 2000 maksudnya, itu maka mulai dari grid seperti koordinat ataupun titik koordinat itu tidak akan terlihat. Jadi di sini kita pilih rectangle, kita pilih marker, lalu kita sesuaikan dengan posisi laboratorium Indraja di Universitas Sriwijaya. Kita klik. Nah, jika sudah itu kita klik kanan. Kita ke drawing, convert graphic to picture. Ini kita save. Lalu kalian ingat di mana untuk menyimpan. Kita harus ingat di mana kita menyimpan file tersebut. Di sini kita oke. Ini kita no. Nah, jika sudah bisa langsung kita delete. Oke. Lalu kita kita ganti di presentasinya itu menjadi landscape. Nah, sudah kita oke. Kita pindah ke layout view. Nah, di layout view ini kita kecilkan terlebih dahulu untuk mapnya, sesuaikan dengan kertas page and print setup tadi yang sudah kita buat agar tidak melebihi kotak tersebut. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa klik kanan ke properties, lalu kita ke grid, new grid. Di sini kita pilih measure grid, kita next terus sampai finish, lalu kita oke. Nah, maka akan muncul koordinat seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan titik koordinat dari peta Indraja yang sudah kita buat tadi. Ini kita ke add data, lalu kita ingat-ingat kembali di mana kita menyimpannya. Nah, oke, kita add. Nah, di sini akan muncul lokasi dari peta Indraja tersebut. Di sini bisa kita ganti menjadi apa saja logonya atau simbolnya. Bisa menggunakan circle atau cross atau apa saja. Kita bisa menggunakan pushpin seperti ini dan diganti menjadi warna merah. Itu bebas dari kita sendiri. Saya sini akan menggunakan circle. Enggak, saya akan menggunakan pushpin yang tadi. Oke, ini deh. Kita ganti menjadi warna merah. Oke, jika sudah
menjadi warna merah seperti ini, itu bisa kita masukkan data-data sisanya seperti legenda, note arrow, scale bar, dan scale text. Setelah ini, kita dapat merapikannya atau dengan layoutnya. Kita tambahkan judul, kita tambahkan data frame yang baru, kita tambahkan mata angin, scale bar, scale text di bagian insert. Tapi sebelum untuk menginsert objek-objek tersebut, kita dapat ke marker, lalu rectangle lagi. Di sini kita buat kotak-kotak kecil untuk mengindikatorkan nama kita dan juga yang lainnya. Di sini properties, fill color-nya kita ganti dengan no color dan outline-nya menjadi warna hitam. Apply. Nah, sudah terlihat kalau ini. Nah, di sini kita zoom saja agar terlihat rapinya. Nih, kalau sudah, kita tambahkan teks. Tambahkan teks, yaitu judul. Yang pertama kali itu judul. Caps lock. Peta lokasi praktikum. Enter agar tidak terlalu panjang. Dasar penginderaan jauh. Di sini kita tekan yang center, lalu apply dan OK. Nah, sudah terlihat peta lokasinya. Di sini kita dapat mengedit size and positionnya itu berapa. Misalkan kita memakai font Times New Roman dan juga ini 16. Nah, 14 kali. Nih, sudah ada. Kita rapikan lagi kotaknya. Nah, selanjutnya kita buat kotak kecil lagi untuk meletakkan beberapa indikator lagi, seperti mata angin, scale bar, scale text, dan sebagainya. No color sama seperti tadi. Ini apply dan OK. Kalau sudah terlihat, klik ke sini, ke peta besarnya, insert, lalu ke north arrow. Di sini bisa kalian pilih beberapa jenis north arrow. Di sini saya pilih north arrow yang ke-7. Oke. Lalu letakkan di tengah sini. Nah, jika sudah diletakkan, sudah rapi, kita tambahkan kembali scale bar dan scale text-nya. Insert, scale bar. Di sini saya pilih yang alternating scale bar 2. Properties, melihat. Ini 2 saja. Ini diubah ke kilometers dan apply. Oke. Oke. Sini bisa di resize kembali ke ukuran yang diinginkan. Misalkan seperti ini. Nah. Kemudian ada scale text. Maka kita akan menambahkan scale text lagi. Absolute scale di sini saya pakai. Lalu stylenya absolute. Apply dan OK. Kita letakkan di bawah skalanya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa peta yang kita input itu 1:2000. Maka akan keluar juga 1:2000 di sini. Nah, ini kita rapikan lagi.
Nah, sudah. Kita klik ke peta, insert, lalu ke legend. Kita hanya menambahkan marker lab Indraja ini saja. Next, 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 hingga finish. Dapat terlihat bahwa di legend ini terdapat marker underscore lab underscore Indraja. Di sini terlihat kalau legend ini terlalu panjang, maka kita dapat mengatasinya dengan cara ungroup. Legend dan tanda ini sudah di ungroup, lalu ungroup lagi. Kita dapat mengedit lagi agar tidak terlalu panjang. Misalkan laboratorium penginderaan jauh, enter, dan SIG kelautan. Nah, apply. Sudah terlihat di sini. Kita group lagi agar sama ukurannya. Di sini kita pakai 10 misalkan. Nih, 9. Setelah legenda sudah kita buat, maka dapat kita rapikan lagi dengan membuat rectangle lagi, lalu menyesuaikan dengan isinya. Seperti ini. Seperti tadi, properties. Nih, properties. Fill color-nya kita no color, dan juga outline-nya kita bikin warna hitam. Apply. Setelah itu, ini kan sudah ada 3. Kemudian kita bakal menambahkan data frame yang baru untuk menunjukkan peta yang kecilnya. Kita sesuaikan di sini. Nih. Lalu add data. Di sini kita hanya menggunakan ID Kabu SHP tadi. Tidak seperti peta yang besar kita menggunakan imagery. Di sini SHP Indo, lalu ID Kabu 2010 SHP. Di sini kita ke properties, lalu ke extend indicators, layers pindahkan ke kanan, apply, dan oke. Maka di peta kecil tersebut akan terlihat bagian mana yang kita zoom di peta besar ini. Kita dekatkan lagi agar terlihat jelas. Nah, ini kan belum ada bangunan-bangunannya ya. Untuk menampilkan bangunannya, kita add data lagi, lalu ke file yang dikasih tadi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Kita dapat menggunakan bangunan, tambahkan, dan jika mau, tambahkan juga data mengenai jalan. Nih, tuh sudah terlihat, maka kita akan dekatkan lagi. Sudah terlihat kalau petanya berada di FMIPA. Kita dapat menggunakan ini untuk mengubah warna dari petanya. Misalkan bangunannya menjadi oranye, ini. Lalu daratannya menjadi hijau. Nih, sudah terlihat bahwa peta yang kecil. Jika ingin lebih rapi lagi dan menyamakan peta yang besar, kita dapat ke properties, lalu grids,
Sama seperti tadi, new grid, measured grid, next hingga finish. Apply, dan oke. Ini kan masih berantakan sebelah kanan dan atasnya, bersatu dengan yang peta ini. Kita dapat ke properties lagi. Dari grids tersebut, properties, dan hilangkan bagian kanan dan atas. Oke. Nah, sudah terlihat. Yang peta besar ini juga dapat kita hilangkan grid bagian kanan dan atasnya. Ke grid, properties, right dan topnya itu label access-nya tidak dicentang. Oke. Nah, sudah terlihat. Ini kita resize lagi. Kita resize lagi. Nah. Ini bikin kotak lagi agar rapi. Nah, sama seperti tadi. Properties, fill color-nya no color. Di sini hitam. Apply dan oke. Nah, sudah terlihat. Dan yang terakhir kali, itu kita dapat menambahkan identitas kita, seperti nama, NIM, jurusan ilmu kelautan, dan juga logo Unsri. Kita buat kembali rectangle-nya. Sudah, properties, fill color-nya no color, outline color-nya kita buat dengan warna hitam. Apply dan oke. Sini dapat kita tambahkan juga nama, ini, terus NIM, dan juga jurusan ilmu kelautan. Kita center, apply, dan oke. Nah, kita di sini menggunakan 11. Nah, untuk menambahkan logo Unsri, kita dapat ke insert, bagian insert lagi, lalu ke insert pictures. Di sini kalian cari file tentang logo Unsri, dan tinggal tambahkan ke dalamnya. Kita resize hingga pas ke kotak. Nah, selesai. Jika sudah seperti ini, selamat, layout peta sudah jadi.